Ngomong-ngomong, tradisi 7 bulanan untuk anak, ada loh tradisi anak yang unik dari Sibolga, Sumatera Utara. Oh iya, turun karai atau turun tanah adalah tradisi dari masyarakat pesisir. Tradisi ini dilakukan oleh keluarga sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan buah hati oleh Tuhan. Kemudian, anak diperkenalkan kepada tetangga sekitar. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, bayi yang baru lahir dilarang keluar rumah sebelum 40 hari untuk mencegah hal yang tidak diinginkan fams. Banyak persiapan yang dilakukan dalam prosesi adat ini. Umumnya, keluarga menyiapkan kudapan wajib dalam tradisi turun karai. Di antaranya, itak gurgur dan nasi lamak singgang ayam. Itak-itak gurgur adalah camilan yang dibuat dari tepung beras dan parutan kelapa. Proses pembuatannya tinggal mengepal-ngepal adonan aja. Sedangkan singgang ayam adalah hidangan yang mirip dengan opor ayam, tapi warnanya kuning karena ada tambahan kunyit. Sekilas mirip gulai ayam khas Minang gitu fams. Kalau ayam udah matang, tinggal taruh deh di atas nasi lamak. Dulu tradisi turun karai hanya dihadiri orang tua, khususnya kaum wanita aja. Soalnya sebagian besar kaum pria ini harus bekerja sebagai nelayan. Turun karai dimulai dengan prosesi melempar beras kuning ke orang tua dan bayi baru lahir oleh neneknya bayi fams. Lanjut, pemberian air suci dengan daun si dingin-dingin. Katanya sih untuk mendinginkan dan membersihkan mereka dari hal negatif. Setelah bersih, orang tua boleh menggendong anaknya fams. Kemudian kuning telur dan singgang ayam diberikan kepada bayi agar cita-cita yang diharapkan orang tuanya ini bisa segera terwujud. Terakhir, prosesi ditutup dengan doa. Wait, ada lagi! Kakek akan membuat air limau yang dicampur dengan bunga. Lalu, rombongan berangkat menuju masjid. Bayi digendong oleh oncu atau nenek, sedangkan keluarga lainnya bertugas membawa seserahan. Ada yang unik nih fams, sambil menggendong bayi, nenek juga membawa lampu khusus dari limau yang diberi sumbu. Katanya sih, agar segala makhluk halus yang ada di luar rumah tidak bisa mendekat ke adik bayi fams. Oh iya, tradisi turun karai umumnya dilakukan pada hari Jumat. Bagi umat muslim, Jumat adalah hari yang istimewa. Waktu yang tepat pada pagi hari sebelum sholat duha. Sesampainya di masjid, keluarga langsung disambut oleh pengurus masjid. Setelah berdoa, rambut bayi dipotong sebagai tanda si bayi telah melakukan tradisi turun karai. Lalu, bayi segera berwudu oleh oncu agar tidak lupa dengan kewajibannya untuk beribadah. Baru deh, adik bayi diayun oleh para oncu sambil melantunkan nyanyian. Biasanya dikenal dengan ayun-ayun tajak. Nyanyian khas masyarakat pesisir, khususnya Sibolga. Biasanya sih berisi nasihat kebaikan untuk anak. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Bagi-bagi kue itak gugur ke tetangga sekitar. Kue yang dibagiin untuk mengenalkan anak kepada masyarakat. Selain itu, keluarga juga berharap buah hati bisa hidup manis sesuai rasa kue itak gugur fams. Cakep. Ngomong-ngomong soal pesawat, ada juga nih wisata ala Sultan di Bali. Kenapa dibilang Sultan? Karena wisatanya pakai helikopter fams. Cihu ingat tuh. Nikmatin Bali dari udara kayak gini jadi sensasi yang gak bakal bisa dilupain fams. Wisata ini dimulai dari sebuah helipad atau landasan helikopter yang terletak di Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Sebelumnya, mohon maaf banget ya fams ya, gak semua orang bisa menikmati wisata glamour macam ini. Sebaiknya yang fobia ketinggian, wah gak perlu uji nyali ikutan terbang ya. Kalau buat ibu hamil sih, boleh banget nih kalau ngidam naik helikopter. Asal dapat rekomendasi dari dokter dulu ya fams. Oh iya, aturan di dunia penerbangan itu ketat banget fams. Yang udah layak terbang pun harus memperhatikan safety demonstration. Cara ini adalah salah satu upaya untuk menjaga keselamatan penumpang selama penerbangan. Yang gak kalah penting, harus pakai tas pinggang yang berisi pelampung fams. Kalau udah siap, yuk langsung menuju helipad. Woohoo! It will be fun! Di dalam kabin helikopter, penumpang harus menggunakan sabuk pengaman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan fams. Fams, ada 5 rute yang ditentukan oleh lamanya waktu terbang yang bisa dipilih, mulai dari 12 menit sampai 70 menit lamanya.
Kalau yang 18 menit kayak gini, kamu akan diajak mengelilingi Uluwatu dan beberapa pantai yang ada di selatan Pulau Bali. Kamu juga bisa lihat nih Garuda Wisnu Kencana yang jadi patung tertinggi di Indonesia. Keren. Kalau 70 menit sih, rutenya sampai ke Kintamani gitu, fams. Helikopter ini berjenis Robinson R66 yang berisi maksimal 5 orang, termasuk satu pilot, fams. Jadi bisa banget nih patungan bareng 3 teman kamu, fams. Oh iya, terkait keselamatan, gak perlu ragu ya. Soalnya salah satu penyedia jasa penyewaan helikopter di Pulau Bali ini mengklaim bahwa pihaknya sudah mengikuti arahan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Yap, terhubung sama ATC atau Otoritas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Jadi nggak mungkin bentrok nih sama pesawat komersil lainnya tuh. Fams, bukan cuma buat senang-senang untuk menuhin feed sosial media aja ya. Banyak juga nih yang request untuk kebutuhan lain. Macam lamaran nikah gitu deh. Harus reservasi dulu untuk bisa menikmati wisata ini ya. Dalam sehari maksimal helikopter ini bisa terbang sebanyak 20 kali. Jelas perawatannya juga no play-play tuh. Yaelah no play-play. Tiap pagi sebelum terbang, seluruh badan pesawat dicek sedetail mungkin. Bukan cuma mesin dan bahan bakarnya aja tuh, fams. Kesehatan pilotnya pun harus benar-benar layak terbang tuh. Saat malam menjelang, pesawatnya juga harus dipastikan bersih ya. Maklum, helikopternya lebih sering terbang di atas laut, fams. Jadi, gak boleh ada celah dikit tuh untuk korosi bisa berkembang. Hehe. Gak mau kalah sama Amina, kita ikut nih main airnya, fams. River tubing, keseruannya maksimal nih, fams. Di Indonesia, river tubing ini mulai berkembang di Sungai Alas, Aceh, tahun 1990-an. Mulai berkembang di daerah lainnya sekitar 5 atau 10 tahun lalu. Mulai dari Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, NTB, Bali, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rata-rata, tubing ini menggunakan ban karet, tapi berbeda di Cina, menggunakan perahu kecil, sebutannya drifting. Dibanding arung jeram, kegiatan river tubing ini dilakukan di sungai yang arusnya tidak terlalu deras, airnya dangkal dan sedikit bebatuan. Seperti wisata Cikuluwungan River Tubing yang berlokasi di kaki Gunung Salak, Bogor ini, fams. Aliran sungainya enak dipandang karena airnya jernih, jadi nyaman nih diarungi dengan tubing. Meskipun begitu, tetap aja nih peralatan keselamatan ini harus diutamakan. Jangan lupa pakai helm, pelampung, pelindung siku, dan lutut supaya tidak melukai siku atau terkena benturan. Satu lagi nih yang harus digunakan. Yep, alas kaki. Soalnya takut terluka kalau kena batu atau dasar sungai. Terus cek juga nih ban karetnya. Jangan sampai kekurangan air, apalagi kempes atau bocor. Sebelum mulai, instruktur juga akan memberikan instruksi penggunaan ban atau jika terjadi masalah selama di sungai. Seperti teknik-teknik cara duduk di ban, pegangan ban, cara belok kanan dan kiri, cara mengatasi kalau ban nyangkut, dan yang paling penting cara melaju dan cara mundur. Oh iya, paket main river tubing di sini ada 2 tipe ya. Pertama, fun ride. Kedua, yang mau kita mainkan, adventure ride. Perbedaannya sih dari segi jarak dan rintangan. Fun ride ini jalur tempuhnya hanya 100 meter, biasanya dihususkan untuk anak-anak. Sedangkan adventure ride untuk dewasa. Jaraknya lebih jauh nih, sekitar 800 meter sampai 1 km mengarungi sungai dalam waktu 1 jam. Kita juga akan merasakan rintangan agak ekstrim seperti jeram pendek. Tips ketika kita melewati jeram, kaki harus agak diangkat ya, supaya nggak kena batu atau dasar sungai. Kalau ngelewatin jeram, yang paling dikhawatirkan terjadi adalah kelelep karena terjatuh dari ban. Kalau kita nyimak arahan instruktur, pasti tahu nih apa yang harus kita lakuin. Jangan panik. Intinya, bermain tubing itu memang butuh ketenangan. Gak perlu tergesa-gesa kayak terlambat masuk sekolah. Nikmatin aja kecepatan arusnya. Kalau nyangkut dan udah berusaha goyangin ban tapi gak bisa maju, tenang aja. Instrukturnya akan tolongin kita kok. Selama menyusuri sungai, banyak pos-pos pemberhentian kok, fams. Jadi gak akan ada tuh yang tertinggal dari rombongan. Soalnya di pos ini kita bakal berhenti sejenak. Selain untuk istirahat sejenak, sambil nunggu peserta yang lainnya juga. Wah, nggak kerasa udah 1 jam nih. Selesai juga nih main river tubingnya.
Biarpun di bannya sendiri-sendiri, bakalan lebih asik lagi nih kalau ajak keluarga atau teman-teman. Biar bisa seru-seruan bareng. Makin banyak peserta, harga per orangnya bisa lebih murah lagi. Cihi! Selain menawarkan olahraga air pacu adrenalin, kita juga bisa menikmati kuliner dan beberapa spot foto di area restorannya. Kuliner yang disajikan beragam, menu Nusantara ada, menu kebarat-baratan juga ada fams. Nah ini nih, ada menu lauk pauk ayam asam manis yang disajikan dengan wadah buah nanas. Sedangkan daging sapi asam manis disajikan dalam wadah batok kelapa utuh. Meskipun kedua lauk pauk ini disajikan dengan buah-buahan, tapi nggak menutupi rasa gurihnya. Mantap! Wajib cobain nih pas kesini nih fams. Kalau lagi beruntung alias sepi, kita bisa pilih duduk di spot samping sungai. Kita bisa ngerasain makanan sambil mendengar suara gemercik air sungai. Wah, ajib dah. Mendengarkan suara air kan bisa membuat pikiran kita tenang, nyaman, dan gak khawatir. Udara sekitar juga mendukung karena bikin suasana hati lebih damai. Hihihi. Nah, ada si motor ini juga nih fams, yang gak kalah kece. Kecil-kecil cabai rawit nih fams. Panggilan populernya sih mini bike alias motor mini fams. Nah, tahu gak sih fams? Kalau awalnya mini bike ini diproduksi di negara Jepang tahun 1967 silam. Setelah berpuluh-puluh tahun, mini bike ini eksis di negeri Sakura, Indonesia baru kecipratan trennya nih, sekitar 4 tahun lalu. For your info nih fams, karena mesinnya yang 11-12 sama mesin motor bebek, makanya mini bike jenis Monkey dan Gorilla ini masih dioperasikan dengan teknik kopling manual fams. Kece maksimal fams. Semua jenis mini bike ternyata langsung diimpor dari negara Jepang dan juga Tiongkok. Walau ukurannya mini, tapi tetap laki banget kan fams? Kalau lagi warawiri di jalan komplek kayak gini. Ngomong-ngomong soal kecepatan, tahu nggak fams? Untuk mini bike ukuran 50cc cuma bisa melaju kecepatan 40-50 km per jam aja. Sementara mini bike hasil modifikasi 125cc bisa lebih kencang larinya fams. Kecepatannya berkisar 70-80 km per jam. Cakep! Beres riding, kita intip dulu nih showroom mini bike-nya fams. Dan ternyata motor mini ini ada berbagai macam jenis juga loh fams. Salah satunya ini fams. Ada yang mini motorbike yang limited edition versi 40 tahun ini fams. Jadi yang satu ini harganya lumayan ya. Fams, ternyata perawatan motor mini ini unik. Gak susah kok. Perawatannya cuma rajin dibersihkan dan ganti oli. Ya karena memang jarang dipakai juga fams. Kalau bahan bakarnya gimana? Pakai bensin biasa fams. Mungkin bedanya cuma di motor ini, tangkinya kecil, jadi kapasitasnya makin sedikit. Kalau tipe Monkey, bensinnya cuma 2-3 literan. Kalau yang besar ini bisa menampung sampai 8 liter bensin. Sekadar informasi aja nih fams. Untuk melihat mana yang Monkey dan mana yang Gorilla, cukup lihat dari tangki bensinnya. Tangki kecil kita sebut Monkey, tangki besar kita sebut Gorilla. As simple as that fams. Cakep nggak tuh? For your info nih fams, ternyata awalnya orang Jepang ini bikin motor mini ini hanya sebagai mainan dan hobi loh. Karena tampilannya unik dan so pasti bisa dikendarain beneran. Tapi kesini-sini nih malah justru diproduksi secara massal. Mau tahu harga per unitnya berapa? Siapin aja guys, duit sebesar 15 juta rupiah. Baru deh kamu bisa bawa pulang nih satu motor mininya. Di Jakarta ada pembuatan cookies untuk bayi yang berbahan dasar labu madu dan juga wortel. Cookies ini bisa dikonsumsi bayi dari usia 6 bulan ke atas. Cookies ini nih fams, mengandung wortel yang kaya akan vitamin A tinggi, juga bisa memperkuat fungsi otak dan juga daya tahan tubuh. Cakep! Terus ada nih kandungan labu madunya juga nih, atau ada juga yang menyebutnya dengan labu butternut. Ada labu, ada wortel. Wortel yang digunakan di sini adalah wortel organik. Ada kandungan mentega, butter, terigu, dan juga susu bubuk fams. Adonan ini memang tidak menggunakan pengawet maupun pewarna. Alasannya agar lebih sehat untuk dikonsumsi anak batita. Adonan siap untuk dibentuk. Tuh lihat tuh fams, ada gambar yang jadi pedoman untuk pencetakannya supaya besar dan panjang cookies sama rata.
Next, kita ke pemanggangan. Gak pakai lama ya manggangnya, cukup 30 menit aja fams. Nah, sudah siap dikemas nih. Berbeda dari yang lainnya, pengemasan ini dilakukan per keping, bukan per bungkus ya. Tidak cuma rasa labu dan wortel, di sini juga ada cookies dengan varian rasa lainnya, seperti rasa pisang, apel, sweet potato, dan masih banyak lagi. Rasanya enak, vitaminnya pun dapat. Tapi siapa juga sih yang gak gemes lihat bayi di foto begini? Bayi baru lahir, udah stylish dan jago berpose. Ini semua nih fams, berkat keterampilan fotografer profesional. Bukan sembarang fotografer ya, tapi fotografer spesialis newborn. Seperti Kak Ritar Raja Guguk. Halo, aku fotografer newborn asal Indonesia yang mengabadikan special moment anak-anak yang baru lahir. Foto newborn biasa dilakukan saat bayi berusia 5-14 hari fams. Keamanannya terjamin kok, gak usah khawatir. Kak Ritar ini sudah menyelami seni pemotretan bayi baru lahir selama 10 tahun fams. Bahkan sudah mengantongi sertifikasi dari USA. Belajar langsung sama fotografer newborn asal negeri Paman Sam. Pose sulit, pose dasar, udah jago deh. Kalau bukan ahlinya, jangan coba-coba ya. Pose newborn yang sulit menurutku froggy pose, potato sack, dan hanging the newborn. Semua pose ini harus ada bantuan tangan. Bayi tidak pernah dilepaskan sendirian. Nanti kita akan melakukan proses editing untuk menghasilkan gambar yang sempurna. Tema fotonya unik-unik kan? Beberapa kostum dan properti Kak Ritar sengaja bikin sendiri loh. Karena dengan sentuhan properti yang tepat, hasil fotonya bakal lebih hidup. Waktu terbaik pemotretan adalah pagi atau siang hari, biar dapat cahaya naturalnya fams. Kalau cahaya ruangannya minim, ada bantuan lampu studio. Yang jelas no flash ya, karena mata dedek bayi masih sensitif. Untuk menangkap detail telinga, jari, dan hidung, biasanya Kak Ritar ini menggunakan lensa kamera 105 mm. Biar pemotretan berjalan lancar fams, Kak Ritar ini juga menggunakan bantuan white noise atau suara seperti dalam perut ibu. Biar si bayi makin pulas. Melihat persiapannya, repot juga ya fams. Nah, ngomongin harga, jangan kaget ya. Start dari 10 jutaan. Wah, setengah harga motor baru tuh. Beragam keunikan menyambut acara 7 bulanan bayi selebrita kita, Amina, sudah dihadirkan fams. Gimana? Puas nggak? Kalau belum puas, kita ketemu lagi deh di hari Senin depan ya, di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Sampai jumpa.